Baik lagi dengan gua Jan, and welcome to What's on Film. Gua akan menjelaskan kronologis timeline Netflix Dark dari tahun 1800-an sampai 2050-an under 10 minutes. Semoga ini bisa membantu kalian yang mau inget-inget lagi bagaimana sih Sic Mundus itu lahir. Gua akan membahas kronologi yang menurut gua adalah kunci kejadian untuk series ini. Diawali pada tahun 1822, di season 3, Gustav Tannhaus berteori bahwa dia bisa menghidupkan orang kembali dengan menggunakan time travel. Yang dimana itu di-share juga ke anaknya yang bernama Leopold yang tunanetra. Dan dia nih nantinya yang akan nge-supply dan kerjasama dengan Jonas dewasa membuat time machine. Tahun 1888, season 2, Jonas dewasa dan geng cintanya Magnus versi Pirang, Bartos, Francesca terjebak di tahun 1888 yang dimana itu adalah cikal bakalnya lahirnya Sic Mundus. Di tahun ini juga momen penting karena Leopold tua itu bertemu dengan Jonas dan kawan-kawan yang notabene Leopold itu sudah dewasa dan sudah tahu nih bagaimana cara membuat time machine. Apalagi didukung dengan ketemu para time traveler. Cuman kekurangan satu bahan krusial yaitu God Particle. Perjalanan mereka semakin tersendat dan stuck. Dan di tahun yang sama di season 3, ternyata Leopold tua itu disikat sama si T-1000 alias si Unknown. Saat dirinya itu pengen mengumumkan ke publik bahwa sebenarnya time travel itu memungkinkan. Kemudian loncat ke tahun 1890, Bartos ketemu dengan Silja yang dimana itu versi agen Adam yang ada di season 3 dan melahirkan Hanno, Noah Mark I, dan Agnes, ibunya Tronte, ayahnya Ulrich. Di tahun 1911, Jonas dewasa terbakar menjadi seperti Adam dan disitulah mulai nih semua menjadi Dark Sic Mundus. Di tahun 1920, Bartos dewasa dibunuh anaknya sendiri yang bernama Hanno waktu dirinya ragu dengan Jonas yang malah menjadi Adam yang dia hindari. Di season 2 pada tahun 1921 kita juga dikasih revealing nih plot device bahwa ternyata kalau misalnya masa depan lo masih exist, lo itu nggak bisa dibunuh di masa lalu. Karena kalau misalnya lo mati di masa lalu, bagaimana lo bisa exist di masa depan? Dan itu kita ketahui ketika pistolnya Noah tidak berfungsi saat nodong Adam. Loncat ke 1953, Helge Doppler, universe versi A yang dimana lukanya di muka bagian kiri, itu time travel dari tahun 1980 ke 1953, ngebuang mayatnya Eric Obendorf dan Yasin yang dia culik di tahun 2019 pada season 1. Di tahun 1953 ini juga merupakan peristiwa penting nih guys. Karena nih gara-gara Ulrich itu sotoy mau ngebunuh Helge bocil dan ketangkep sama Egon Tiedemann, si pinter Ulrich ini malah meninggalkan handphone, smartphone pada tahun 1953 di toko jamnya Tannhaus, pembuat jam yang kakeknya itu punya teori time travel di tahun 1822. Luar biasa biang kerok. Dan lucunya nih, di tahun ini enak banget nih buat Tannhaus. Karena udah dapat HP, Claudia tua mampir bawa blueprintnya time machine itu gimana. Inilah cikal bakal yang nanti mengarahkan ke The Origin atau titik awal Infinite Loop yang nanti kita akan bahas ke sana. Di tahun 1954, Claudia tua juga ngasih tahu buku Tannhaus yang dari masa depan yang belum dia tulis yang memang bicara soal bagaimana time travel itu bekerja. Loncat ke tahun 1971, season 3 ini adalah kejadian paling penting dalam universe Dark, di mana ini adalah the beginning, di mana Tannhaus bertengkar dengan anak yang mau minggat sama cucu dan menantunya dan tiwas karena kecelakaan. Disitulah Tannhaus berambisi untuk membuat time machine dan mencabangkan dua alternate universe yaitu universe A dan universe B. Juga terjadi endingnya series Dark yang dimana Jonas dan Martha itu berhasil menghentikan kematian anaknya Tannhaus. Dan time machine tidak pernah dibuat. Infinity War moment. Pada tahun 1986, kenapa di sini juga peristiwa krusial buat culik-culikan? Karena pada tahun 1986, Tannhaus itu berhasil membuat time machine. Dan ketika satu detik aja time machine itu berhasil dibuat, maka time traveler itu nyata. Langsung deh semua posibilitas itu terjadi yang dimana Mikkel dari tahun 2019 bisa loncat ke 1986, Mats diculik sama Helge dewasa, Jonas tokoh utama diculik Helge, Jonas dewasa yang menghancurkan gua dan malah membuat Jonas tokoh utama kita ke tahun 2052. Kemudian loncat ke tahun 2003, disinilah Jonas dan Martha itu lahir. Abis itu kita loncat jauh ke tahun 2019 yang dimana plot point season 1 episode 1. Yang dimana Mikkel itu gantung diri, Ulrich selingkuh, Jonas yang versi time travel itu ciuman sama Martha di sungai sehabis Jonas timeline asli itu cabut, dan Mikkel kecil itu ke tahun 1986. Meanwhile, di universe B, universe mirror yang dimana tidak ada Jonas di universe itu, tahun 2019 kita melihat cikal bakal Martha menjadi Eve saat menembak Jonas, tokoh utama kita. Kemudian loncat ke tahun 2020 adalah tahunnya season 2, yang dimana Alexander Tiedemann itu mengubur God Particle di bawah semen nuclear power plant-nya. Terus di tahun ini juga nih, Jonas dewasa nih ngasih tahu Hannah cara kerja time machine ke tahun 1986 buat nge-convince, oi, laki lu tuh Mikkel bocil nak tetangga. Terus abis itu tahun 2020 juga kiamat. Waduh. Dan peristiwa penting muncul di serial Dark.
yang dimana ada paradoks pertama Martha itu muncul bawa Jonas ke universe B, universe yang mirror. Terus di paradoks yang kedua itu nggak ada Martha karena sudah di stop sama Bartosz di season 3. Tahun 2023, Jonas diselamatkan Noah muda ketika mencoba gantung diri di season 3. Terus kita loncat ke tahun 2040, Claudia yang universe A itu nembak kepalanya Claudia universe B buat mengecoh Adam dan menghentikan infinite time loop. Kemudian masuk ke tahun 2052, Jonas dan Martha itu dikibulin Eve sampai peristiwa mereka tuh harus kembali ke tahun 2019 dan Jonas yang tokoh utama kita mati ditembak. Namun di tahun yang sama ini juga Martha di stop Bartosz untuk menghampiri Jonas. Meanwhile di universe A tahun 2053 adalah peristiwa yang dimana itu adalah post apokalips yang dimana Jonas yang versi muda yang masih rambutnya pendek itu dia stuck di masa depan dan menemukan God Particle di power plant. Dan di tahun 2053 juga Martha versi bawahannya Adam itu setelah membawa Jonas ke universe B mirror, Martha yang agen Adam ini loncat ke tahun 1888 menghampiri Jonas dewasa and the gang yang stuck di tahun itu membawa last ingredient yaitu God Particle. Dan dari situlah lahir Sigmundus dan menuju peristiwa Jonas kebakar dan menjadi Adam. Di tahun 2053 juga Adam itu mengkhianati Martha yang versi agennya dia. Setelah dirinya balik ke masa depan dari tahun 1888 buat mengakhiri ini semua. Namun ternyata Adam gagal dikarenakan trik Claudia sejak tahun 2040 yang tadi. Dan hal inilah membuat turning point event terbesar dalam series Dark yang dimana Adam menjadi baik dan mengirim Jonas tokoh utama kita ke Martha yang lagi OTW sama Bartosz yang dimana dalam waktu itu mau dijegat sama Magnus tuanya agen Adam yang versi jahat dan mereka akhirnya ke tahun 1971 bersama Martha untuk mencegah kecelakaan anaknya Tannhaus. Dan time machine tidak pernah tercipta guys. Nah setelah itu semua timeline itu kehapus jadi ke tahun 2020 yang dimana ada adegan meja makan di universe original. Jadi itu guys seluruh kronologinya. Semoga bisa membuat kalian inget-inget lagi dan boleh lo nambahin kalau misalnya gue ada yang miss. Dan by the way gue juga ada breakdown nih yang menjelaskan bagaimana bahasa visual dalam film dan series Dark ini memberikan pesan juga di alam bawah sadar ke audiensnya. Kalau penasaran lo bisa langsung aja cek ke next video. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game lo bisa cek ke website kita kincir.com karena di situ pembahasan soal film dan game lo bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke cukup sekian untuk What's On Film kali ini, sampai jumpa di What's On berikutnya.